Shalom, selamat sore. Puji namanya Tuhan. Hari ini kita masih boleh diberi kesempatan untuk bersekutu, beribadah di dalam Kristus. Dan kita juga bersyukur karena bangsa Indonesia memperingati ulang tahun yang ke-75. Itu hal yang luar biasa. Kita patut bersyukur untuk hari ini. Kita mau berdoa, terima kasih Tuhan Yesus atas semua kemurahan-Mu. Sore hari ini kami boleh beribadah, boleh mengucap syukur akan nikmat, akan anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terutama untuk bangsa kami Indonesia tercinta Tuhan, boleh masuk ke 75 tahun di dalam kemerdekaan ini Tuhan. Biarlah kami Tuhan terus berkarya untuk bangsa kami Tuhan. Terus berkarya Tuhan di dalam Engkau juga Tuhan. Terima kasih, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau sudah memberkati kami, memelihara hidup kami, menjaga kami dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita mau angkat pujian buat Tuhan. Dia layak untuk dipuji. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Amin. Dengan abadkan ku balas kasih-Mu. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh bahwa Dia layak untuk disembah. Yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Amin. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan
angkat tanganmu. Segala puji dan hormat syukur bagi Engkau Raja atas segala harga, yaitu Engkau Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami dengan luar biasa Tuhan Yesus untuk sore hari ini. Biarlah terus kami bergirang, biarlah terus kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena kami percaya Tuhan, di dalam Engkau ada pemulihan, di dalam Engkau ada kesembuhan, di dalam Engkau ada perlindungan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Puji namanya Tuhan, kita tetap bangkit berdiri, kita mau angkat pujian buat Tuhan. Kita bersorak dan bergirang di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Kebenaran dan jalan kehidupan itulah Yesus katakan. Aku percaya, di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Jalan Kebenaran dan jalan kehidupan itulah Yesus katakan. aku percaya, Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. glory, 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 haleluya, amin. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Jalan Kebenaran dan jalan kehidupan itulah Yesus katakan. aku percaya, Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam nama-Nya ada Keselamatan kekal. Musik memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau bersuka di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Dia.
Haleluya. Kita boleh bersyukur untuk sore hari ini. Kita mau menikmati firman-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita mau angkat pujian buat Tuhan dengan ucapan syukur. Puji dengan sungguh-sungguh. Kita mau bangkit berdiri kembali. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah kekuatanku. Terima kasih Tuhan. Tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak
syukur untuk sore hari ini Tuhan. Kami percaya setiap kami yang telah hadir pada sore hari ini kami telah diberkati. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati hamba-Mu Bapa, supaya setiap kami yang mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini dapat dikuatkan dan diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sore Bapak Ibu dan Saudaraku kasih Tuhan. Salam, salam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita dan kita merasakan kebaikan Tuhan yang begitu dahsyat luar biasa. Bapak Ibu dan Saudaraku, mari sama-sama pada sore hari ini kita belajar firman Tuhan. Seperti yang sudah saya bagikan bahwa tema kita adalah tentang antusias. Antusias pengertian terlebih dulu adalah semangat. Kita sudah mengenal kata ini ya, kalau kita WA semangat ya, tetap semangat gitu ya. Itu antusias, bergairah. Adalah keinginan yang kuat atau dorongan yang hebat supaya menjadi lebih lagi. Supaya menjadi lebih lagi. Itu antusias. Ada beberapa contoh antusias Bapak Ibu. Ada contoh yang negatif, ada contoh yang positif. Contoh yang negatif, ini salah satu contoh aja Bapak Ibu ya. Masih banyak kejadian-kejadian dalam kehidupan kita yang menunjukkan antusias. Yang sekarang viral adalah anak yang bernama RW, ya ini inisial, yang di Lombok yang menggugat ibunya. Antusias Bapak Ibu. Terus dia gugat. Lebih lagi, sampai akhirnya ibunya sekarang yang menggugat anaknya. Jadi ibunya yang bernama PT ini umur 52 tahun menggugat anaknya, bahkan dia akan menggugat yang lebih lagi, antusias, yaitu anaknya supaya membayar air susu ibunya. Yang sudah diberikan waktu kecil akan diperhitungkan oleh ibunya, itu antusias Bapak Ibu. Nah ini kisah-kisah yang negatif, tapi di dalam situ menunjukkan antusias Bapak Ibu. Kemudian kisah yang inspiratif dari pendeta Daniel Alexander, Bapak Ibu sudah tahu ya, beliau adalah seorang pengusaha di Surabaya dan kemudian mengambil satu keputusan yang antusias dia untuk melayani di Nabire, di Papua. Antusias dia. Dia bangun SD, SMP, SMA, kemudian dia anak asuh dari puluhan, ratusan, antusias dia. Kita coba belajar ini. Kita coba belajar ya dari satu kisah yang mungkin tidak pernah kita pikirkan, yaitu Lukas 2 ayat 46 sampai dengan 47. Mari Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri, kita akan membaca kisah ini dalam Lukas 2 ayat 46 sampai dengan 47. Kisah lengkapnya dari ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-52. Ya, itu kisah lengkapnya, tapi tidak mungkin saya membaca lengkap ya, tapi sebagian saja. Ayat 46 sampai dengan 47 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tadi saya katakan kita mungkin tidak menduga hal ini ya. Jadi begini Bapak Ibu. Tiba-tiba muncul cerita mengenai Tuhan Yesus. Atau lebih tepatnya Bapak Ibu ya, bukan saya tidak menghormati dia. Lebih tepatnya saya sesuaikan dengan cerita itu, tiba-tiba muncul cerita Yesus. Yang berumur 12 tahun.
Sebelumnya belum ada cerita. Jadi sebelumnya itu cerita tentang masa kecil Tuhan Yesus diserahkan, disunat, kemudian diserahkan, kemudian hilang cerita itu. Dan kemudian pada umur 12 tahun muncul cerita tentang Yesus. Muncul pertanyaan, loh kenapa kok umur 12 tahun tiba-tiba cerita tentang Yesus ini muncul, Bapak Ibu? Nah, nanti akan kita temukan jawaban itu Bapak Ibu ya. Ayat 46 berkata, sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Begini Bapak Ibu, ini perayaan Paskah. Ini perayaan Paskah. Paskah itu dirayakan selama 7 hari. Ada 7 hari roti tidak beragi, itu semua cakupannya dalam perayaan Paskah. 7 hari Bapak Ibu. Kenapa saya katakan kaitannya dengan antusias? Di bagian pertama, antusias di bagian pertama, Bapak Ibu bisa lihat di sini, antusias dari Yesus ya, tidak mengurangi rasa hormat karena saya masuk dalam cerita Yesus umur 12 tahun, Tuhan itu setelah menyelesaikan semua tugas, maka Allah memberikan gelar Tuhan, dia tidak pulang. Tidak pulang bersama-sama dengan orang tuanya. Tadi saya katakan 7 hari. Jadi ceritanya begini Bapak Ibu, selama 7 hari, seorang wanita, ya yang dewasa maupun ibu-ibu itu, seorang wanita tidak wajib hadir dalam perayaan-perayaan, 2 perayaan besar. Tapi laki-laki wajib. Perayaan besar tadi itu ya, yang pertama adalah Pentakosta, yang kedua Hari Raya Pondok Daun. Tapi wajib bagi semua orang ketika perayaan Paskah. Jadi kalau kisah ini di dalam Lukas 2 tadi dikatakan ayah ibunya datang, ini cerita tentang Paskah. Wajib. Perayaan Paskah itu 7 hari. 7 hari. Tetapi Bapak Ibu, 2 hari ini wajib untuk dihadiri, hari pertama, hari kedua dia wajib. Sehingga pada hari yang kedua, biasanya orang sudah berbondong-bondong karena berasal dari tempat yang jauh, mereka pulang terlebih dulu. Berbondong-bondong pulang. Dari berbagai daerah, dari berbagai pulang dia pulang. Ada sebagian juga yang menyelesaikan sampai dengan 7 hari penuh. Oke Bapak Ibu ya. Ini kan antusias kan. Ibadah belum selesai, pulang. Hidup kita belum kita akhiri dengan baik, sudah murtad, meninggalkan Tuhan, tidak menyelesaikan hidup dengan baik. Loh, pelajaran penting dari sini saja sudah pelajaran penting Bapak Ibu. Seberapa banyak orang Kristen yang di akhir hidupnya tidak menyelesaikan dengan baik. Tidak tuntas, tidak punya antusias. Tapi kita lihat, Tuhan Yesus tinggal. Waktu perjalanan ketika orang tuanya sudah berjalan dan mau kembali, 1 hari perjalanan. Itu dikatakan di ayat sebelumnya. Jadi hari yang ketiga ya. Mereka mencari Tuhan Yesus, 3 hari lamanya mereka mencari Tuhan Yesus. Ayat yang ke-46, sesudah 3 hari mereka menemukan, mereka coba cari ke sanak saudaranya dan lain sebagainya. Ayat 44 berkata karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya kembali itu. Lalu mencari dia di antara kaum keluarganya dan kenalan mereka. 3 hari baru ketemu. 6 hari jadinya ya. 2, kemudian 1 hari perjalanan, 3 hari mereka, 6 hari. Saya yakin selesai. 7 hari dia selesaikan. Sampai tuntas Paskah itu.
Punyakah kita antusias semacam itu Bapak Ibu? Punyakah kita antusias? Antusias tadi kan berkata, hari ini saya punya nilai hidup 8 ini. Hari ini saya punya nilai hidup 6. Mungkin Bapak Ibu yang, hidup saya nggak karu-karu. Oke, 4 itu 4. Hidup saya 4. Tapi antusias naik dan naik gitu loh. Bukannya terus malah melorot, bukannya terus malah turun, kemudian meninggalkan Tuhan. Tapi antusias di sini Bapak Ibu punya gairah, punya semangat, dorongan yang kuat untuk lebih dan lebih lagi. Tuhan Yesus tidak pulang. Ini pelajaran bagi orang tua, karena yang tahu itu Maria Bapak Ibu. Sehingga di bagian ayat berikutnya dikatakan Maria menyimpan rahasia ini, ayat 51. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Kenapa? Karena Maria berhadapan dengan malaikat Gabriel dan berkata, anak yang kau kandung itu Roh Kudus. Dia tahu Maria. Sehingga ketika ditanya, loh kenapa kamu di sini? Kenapa engkau di sini? Mengapa kamu mencari aku, kata Tuhan Yesus? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Maria tahu, iya. Bapak. Maria menyimpan. Jadi antusias di sini Bapak Ibu, yang pertama, kita selesaikan pekerjaan kita dengan baik. Amin Bapak Ibu. Ya, jangan tanggung jadi Kristen sekarang. Saya sudah mulai menaikkan intensitas kekristenan kita semua Bapak Ibu. Jangan tanggung jadi Kristen. Karena ada lagu dangdutnya itu. Terlanjur basah, ya sudah basah sekali gitu loh. Sekalian gitu, jadi Kristen yang betul-betul sekalian. Bukan Kristen yang suam-suam kuku. Sebab yang suam-suam kuku itu firman Tuhan katakan, aku mau memuntahkan kamu. Imannya gak begitu serius. Tuhan Yesus tidak pulang di sini sampai usai. Sampai menutup mata kita, kita selesaikan perjalanan hidup kita dengan baik. Amin Bapak Ibu. Ya kalau ada anak Tuhan, saya takut Pak ke gereja Pak. Tapi kalau ke mall nggak takut, kalau ke pasar nggak takut, kalau ke keramaian-keramaian nggak takut. Begitu beribadah kepada Tuhan, oke lah nggak apa-apa, nggak usah ke gereja juga nggak apa-apa. Tapi asal kualitas ibadah kita di rumah, masuklah ke kamar, tutuplah pintu, berdoalah kepada Allah Bapa. Punya kualitas yang antusias, yang semakin dekat. Hari ini saya dekat dengan Tuhan, hari besok semakin dekat, semakin dekat dengan Tuhan. Sampai iman kita itu tidak tergoyahkan oleh apapun Bapak Ibu. Betapa pentingnya antusias yang positif ini ya. Kalau antusias yang negatif tadi memang ada. Anak ngugat ibunya. Sementara di New Zealand kalau Bapak Ibu baca, itu justru anak kakak beradik itu sengketa di pengadilan gara-gara memperebutkan hak asuh terhadap orang tuanya yang sudah rentah. Di Indonesia, anak menggugat ibunya gara-gara warisan. Karena ibunya berkata, ini wasiat dari bapak, dari suaminya, tanah itu nggak boleh dibagi-bagi. Tetap menjadi satu tanah warisan. Tapi anak yang tadi berkata, enggak bisa. Saya tuntut ibu saya, kemudian tuntut sampai ke pengadilan. Antusias, betul antusias. Tapi bukan ini yang dimaksud oleh firman Tuhan. Pelajaran dari Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus itu berada di hari raya Paskah. Sementara mereka semua pulang, Tuhan menikmati sampai dengan selesainya Paskah itu.
Bagaimana dengan kita ini Bapak Ibu? Bagaimana dengan kita ini? Kita punya mulai ya, speed kita mulai, kalau mobil itu ada kecepatan mulailah. Wah, istilah alon-alon syukur kelakon ini udah bukan zamannya lagi, udah cepat aja udah. Cepat tapi selamat gitu. Jangan cepat tapi nubruk nggak karu-karuan. Artinya punya gairah. Bosen nggak makan nasi? Saya lihat nggak pernah bosen orang. Tiap hari ini makan nasi, besok ketemu nasi yang sama, makan juga, besok ketemu nasi yang sama, kenapa nggak bosen? Tapi giliran menemukan firman Tuhan, hari ini nemu firman Tuhan, hari ini nemu, bosen dah. Hari ini ibadah, ketemu lagi ibadah, bosen lah. Karena nggak punya gairah, karena nggak punya antusias. Nggak rugi kok Bapak Ibu, saya yakin nggak rugi. Bapak Ibu boleh mentertawakan saya hari ini, tapi suatu saat nanti kalau Bapak Ibu memetik buahnya, ketika Bapak Ibu ada di dalam kekekalan, maka Bapak Ibu akan berkata, bener ya. Andai kata dulu saya punya antusias yang lebih-lebih lagi, saya punya kemuliaan yang lebih lagi dari yang didapat Bapak Ibu. Karena kemuliaan itu kan berbeda-beda, sebagai bukti keadilan Tuhan, maka kemuliaan kita itu berbeda-beda. Nggak asal terus masuk, ya istilahnya masuk surga kemudian sama, enggak. Ada keadilan Tuhan, ada upah yang menanti yang tentu berbeda-beda tergantung dari sekarang ini bagaimana kita antusias kepada Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, Tuhan Yesus punya antusias. Mendengar pengajaran dari para rabi, dari para alim ulama, mendengar pengajaran. Jangan pernah kita berpikir bahwa Tuhan Yesus sudah tahu semuanya. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nggak mengerti tentang arti kenoo, pengosongan diri, Dia Allah yang mengosongkan diri dalam bentuk manusia, betul-betul kosong semuanya. Termasuk hikmat Tuhan Yesus kosong Bapak Ibu. Hikmatnya kosong, pengetahuannya kosong. Saya yakin karena ini direkam dan kemudian diupload di YouTube, ada orang yang protes. Baca dong. Lukas 2 ayat 51, Lukas 2 ayat yang ke-52, baca. Lalu ia pulang bersama-sama dengan mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, diasuh oleh ayah ibunya. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Bukan sudah penuh. Kenapa? Karena punya antusias. Dia di dalam pengasuhan orang tuanya, saya yakin Bapak Ibu, orang tuanya karena memang tradisi sana itu mengajarkan, ini umur 12 tahun ya. Ini umur 12 tahun Bapak Ibu. Ya, nanti akan kita lihat kenapa cerita ini muncul pada umur 12 tahun. Ya. Jadi ketika dia mendengar dari orang tuanya dianggap belum cukup, maka dia mau mendengar pengajaran dari para rabi. Tuhan Yesus tidak mengajar. Tidak mengajar. Karena dia bukan imam. Syarat imam itu harus umur 30 tahun. Dia mengajukan pertanyaan, dia mendengar, dan kemudian para alim ulama ini kemudian mendengar dia, bukan mendengar pengajarannya, mendengar jawabannya. Kan seperti saya, interaksi, kalau saya mengajar, kemudian saya bertanya kepada Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu, seperti itulah, ada interaksi. Tuhan Yesus tidak mengajar, bukan sebagai seorang imam, tapi pertanyaan-pertanyaan dan kemudian dibalik oleh alim ulama bertanya kepada Yesus dan kemudian dia memperoleh jawaban, dia kagum.
Ini Bapak Ibu. Sudahkah kita punya antusias untuk mendengar pengajaran? Ah, udahlah, cukuplah. Yang penting ngertilah. Kita hidup di zaman yang serba mudah Bapak Ibu ya. Serba mudah untuk mendapatkan informasi. Bapak Ibu baca Tuhan, ada hal yang tidak tahu, sangat mudah sekali Bapak Ibu. Buka Google, buka ini, buka ketemulah. Buka tafsiran ketemulah. Sebelum ada ini saya harus beli buku banyak Bapak Ibu. Yang ke rumah saya lihat itu bukunya. Ada buku yang dari bahasa Ibrani, ada tafsir, ada begini, ada begini. Sekarang udah nggak perlu lagi, tinggal mencet aja semuanya sudah ada. Hanya saja sekarang antusias nggak kita mengetahui firman Tuhan di sini. Tuhan Yesus memberikan satu teladan mendengar pengajaran para rabi. Ya Tuhan loh Pak, loh iya tapi yang mengosongkan diri. Makanya dikatakan pada ayat yang ke-52, dan Yesus semakin bertambah besar, dan bertambah hikmatnya. Artinya dari nol kan. Diajar oleh orang tuanya, tahu, diajar lagi tahu. Ah saya pengen tahu lah ini kesempatan di Paskah, karena bersama-sama dengan orang tuanya, kemudian melihat adat bait suci Allah, kemudian pengen mendengar dari para rabi, saya pengen tahu ini. Bertambah hikmatnya. Karena bertambah hikmatnya, luar biasa Tuhan itu rendah hati ya. Kan ada orang yang bertambah hikmat sombong. Ilmunya baru segitu, tapi sombongnya nggak karu-karuan. Ada, tapi lihat Tuhan Yesus. Bertambah hikmatnya dan makin dikasihi Allah dan manusia. Waduh, ini luar biasa. Yang ketiga, antusias menambah hikmatnya. Sudah saya jelaskan Bapak Ibu. Antusias menambah hikmatnya. Dia butuh pengetahuan itu. Tapi sekarang jelas enggak Bapak Ibu, karena dia sudah kembali dalam kesempurnaan, kembali kepada tempat yang semula. Dia dari kemuliaan rela ke dalam dunia yang hina, dia tinggalkan semuanya menjadi sama seperti manusia. Tapi begitu dia mati di kayu salib dalam ketaatannya sebagai anak dan kemudian dibangkitkan oleh Allah Bapa, dia kembali kepada kemuliaan yang dulu pernah dia punya. Sekarang penuh dengan hikmat, beda. Tapi ini kan cerita tentang Tuhan Yesus ketika Tuhan mengosongkan diri. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku, antusias. Amin Bapak Ibu. Antusias Bapak Ibu. Punya gairah, punya semangat, punya keinginan, dorongan yang kuat untuk mengetahui lebih lagi. Udah kepalang tanggung jadi Kristen Bapak Ibu. Antusias kita menunjukkan sebagai orang percaya. Baik dalam lingkungan religius seperti di gereja, maupun dalam lingkungan sosial. Punya antusias Bapak Ibu. Antusias Tuhan Yesus di usia 12 ini, usia 8 hari sejak disunat sampai usia 12 tahun, itu disebut sebagai anak perjanjian. Jadi kenapa cerita ini muncul, tiba-tiba Tuhan Yesus umur 12 tahun, karena dia adalah anak perjanjian. Anak perjanjian itu adalah anak yang tidak wajib menjalankan hukum agama Yudaisme. Puasa nggak wajib. Tapi bolehlah sekali-sekali puasa, nggak penuh juga nggak apa-apa. Kan ada gitu Bapak Ibu ya. Belajar puasa. Nah. Bapak Ibu umur berapa? Nah ini dia. Kita secara umur lebih dari itu Bapak Ibu. Kita masuk ke dalam cerita Tuhan Yesus, betapa antusiasnya ini. Anak ini, maksudnya Tuhan Yesus ya,
Kan di dalam bahasa Inggris disebut a little boy. Itu ya. Dalam bahasa aslinya itu paidion. Ya, itu anak. Tapi dia punya antusias di sini. Anak perjanjian. Tidak wajib menjalankan hukum agama. Kenapa Tuhan Yesus punya punya gairah di sini? Tidak pulang, kemudian mendengar pengajaran para nabi, kemudian antusias menambah hikmat. Karena umur 12 tahun ini adalah umur peralihan dari anak perjanjian kepada anak hukum Taurat. Dia itu seneng. Aduh, sebentar lagi saya jadi anak hukum Taurat, bukan anak kecil lagi. Kalau tadi saya umur 12 tahun nggak boleh ini bukan nggak boleh, tidak wajib menjalankan hukum agama, memberikan persembahan, kemudian memberikan puasa dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Nggak wajib. Tapi Tuhan punya gairah peralihan dari anak perjanjian ini, dari anak perjanjian menuju anak hukum Taurat, karena usia 12 tahun adalah akhir dari anak perjanjian, umur 13 tahun dia sudah anak perjanjian, anak hukum Taurat. Artinya apa? Dia masuk ke dalam komunitas anggota dewasa orang-orang Yahudi. Wah, seneng dia. Kalau tadi nggak boleh puasa, saya puasa. Senang dia. Senang. Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih Tuhan, kita lebih dari itu. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya. Kan memang ada puasa gitu ya. Saya tidak bertanya kepada Bapak Ibu yang belum pernah puasa, tolong angkat tangan, nggak usah ya. Nggak usah. Tempat kita setiap hari Selasa ada puasa. Dari jam berapa, Pak? Ya, kalau Alkitab mengatakan dari terbit matahari sampai terbenamnya. Oke lah, kita pakai dari jam 6 pagi sampai dengan jam 6 sore. Di tempat ini berdoa. Karena kita bukan umur 12 tahun lagi. Kita harus punya antusias untuk terus meningkatkan rohani kita, Bapak Ibu. Jadi sama seperti Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus itu umur 12 tahun, dia punya gairah karena sebentar lagi saya sudah masuk ke dalam kedewasaan. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku, antusias Tuhan, Yesus belajar hukum Allah. Karena dia masuk ke dalam akhir dari umur 12 tahun. Dia belajar hukum Allah. Dibaca, Matius 5 ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Haus dan lapar. Bentuk peralihan dari anak perjanjian kepada anak hukum Taurat, kalau kita itu kan orang Israel, Bapak Ibu. Kalau kita adalah dari Kristen kanak-kanak kepada Kristen yang dewasa, adalah memiliki kehausan akan kebenaran. Berbahagialah orang yang haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Dipuaskan dalam bentuk apa, Bapak Ibu? Orang yang tahu akan kebenaran firman Tuhan akan menghadapi keadaan hidup yang sama seperti orang yang tidak tahu akan kebenaran. Sebab kesukaran hidup itu akan menimpa siapa saja. Kesukaran hidup itu akan menimpa siapa saja, Bapak Ibu. Tidak pilih kasih orang yang tidak haus akan kebenaran, tapi orang yang haus akan kebenaran pun sama seperti matahari menyinari orang yang baik dengan orang yang jahat. Kesukaran hidup pun akan terjadi pada siapapun, tapi orang yang tahu haus akan kebenaran, dia akan dipuaskan. Sekalipun kesukaran itu datang, dia sudah tahu kebenaran yang dijamin
oleh Allah. Di dalam kebenaran, di dalam firman Tuhan, pasti ada nasihat. Di dalam firman Tuhan ada janji Tuhan. Di dalam firman Tuhan ada teguran. Ketika kita masuk dalam kesukaran hidup, di situ ada janji Tuhan yang kita ketahui. Tidak mungkin kita tidak mengetahui kalau kita tidak akan haus akan hukum Allah. Karena kita haus akan hukum Allah, maka kita tahu janji Tuhan. Begitu kesukaran itu datang, kita dipuaskan. Jadi dipuaskan itu bukan berarti karena kita setia, baca firman, kemudian datang berkat. Oh enggak Bapak, kita tahu janji Tuhan di situ. Jadi ketika kita goncang, badai goncang, kita tetap kuat dalam Tuhan. Dan kita puas. Kesukaran hidup itu menimpa orang baik dan orang jahat. Tetapi orang yang takut akan Tuhan, orang yang punya haus akan kebenaran, dia akan dipuaskan. Amin Bapak Ibu. Luar biasa. Nah inilah Bapak Ibu dan Saudaraku. Jadi dampaknya, kalau Bapak Ibu lihat antusias dan dampaknya, antusias itu akan membawa kita kepada kedewasaan rohani. Di dalam ayat 52 dikatakan, dari Lukas tadi berkata, dan Yesus makin bertambah besar, dan bertambah hikmatnya, dan besarnya, dan makin dikasih Allah dan manusia. Dewasa, makin bertambah hikmatnya. Kenapa ini kok makin bertambah besar hikmatnya? Karena punya antusias. Tidak mungkin enggak. Kalau kita enggak punya antusias untuk haus akan kebenaran, kita tidak akan dewasa dalam rohani Bapak Ibu. Cepat putus asa sih iya. Cepat khawatir sih iya. Cepat takut sih iya. Kenapa? Karena nggak dewasa kok. Kalau orang yang dewasa, maksudnya dewasa secara rohani karena punya kehausan akan firman Tuhan seperti Tuhan Yesus dalam antusias di sini, dia belajar hukum Allah, haus akan kebenaran. Dia dengar dari rabi, dia dengar dari orang tuanya, dia tahu hukum Allah. Pak, dia kan Tuhan, betul, dia mengosongkan diri. Tapi kan ilmunya nggak kosong, Pak, kosong ilmunya. Makanya dikatakan di sini hikmatnya makin bertambah. Dia tahu, wah ini alim ulama, maka dia duduk di tengah-tengah alim ulama, dia dengarkan. Bentuk antusiasnya kan tanya itu. Ya kan? Dia mengajukan pertanyaan kan? Ayat yang ke-46. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah, ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Bukan ngetes, karena mereka Tuhan, karena Yesus nggak tahu. Dia mengajukan pertanyaan, kenapa kok begini? Ini kenapa? Ini artinya apa? Saya senang kalau Bapak Ibu kirim pertanyaan kepada saya, beberapa anak Tuhan kirim pertanyaan Bapak Ibu. Pak Pendeta, saya pagi hari ini saya baca firman Tuhan begini, saya nggak tahu Pak Pendeta, tolong dijelaskan. Saya jelaskan, setahu saya. Saya akan jelaskan. Antusias untuk bertambah hikmatnya. Simbol Kristen yang belum dewasa disebut sebagai nipios atau bayi. Ibrani 5 ayat yang ke-12. Ini yang nggak punya antusias Bapak Ibu. Ya udahlah, begitu-gitu aja lah ya, gitu ya. Kena firman Tuhan, kemudian tersinggung. Ada anak Tuhan baru tahu beberapa waktu yang lalu, loh ini kok nggak ke gereja kenapa? Iya Pak Pendeta khotbah kemudian kesinggung. Oh ya udahlah, syukurlah gitu. Nggak ke gereja terus. Terus maunya gimana? Ya yang enak-enak aja lah. Oh nggak bisa. Harus makanan keras. Ibrani 5 ayat 12. Ibrani 5 ayat yang ke-12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah,
Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Bukan makanan keras, masih perlu susu. Penyataan-penyataan Allah. Allah itu baik. Allah itu maha besar. Allah itu panjang sabar. Berkat Tuhan turun gitu ya. Itu penyataan-penyataan Allah itu. Tapi begitu kena pikul salib, sangkal diri, nggak mau dia. Tuhan Yesus yang berumur 12 tahun secara umum disebut paidion, yaitu anak kecil, a little boy. Lukas 18 ayat 16 sampai dengan 17, dan Matius 18 ayat yang ketiga. Itu dikatakan barang siapa kalau tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil, ini, paidion ini, jadi paidion itu punya gairah seperti Tuhan Yesus belajar, Bapak Ibu. Jadi kenapa disebut paidion? Karena punya keinginan untuk belajar. Sekali lagi, bagaimana dengan kita? Antusias untuk belajar hukum Allah akan membawa menjadi manusia yang dewasa. Dan disebut sebagai telios. Telios itu adalah sempurna, tahu akan kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna. Menjadi tua secara umur itu adalah alami, tetapi menjadi dewasa secara rohani itu adalah pilihan bagi kita. Milikilah antusias dalam kehidupan dan gairah dalam hidup kita agar kita menjadi orang Kristen yang betul-betul dewasa, yang tahan banting, yang siap menghadapi kerumitan kesukaran hidup kita ini dan kita keluar sebagai pemenang hanya oleh karena kedewasaan rohani kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hati kami sungguh melimpah dengan ucapan syukur karena kebaikan-Mu, karena penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang sungguh baik, teramat baik bagi kami Tuhan. Juga kesempatan yang begitu indah, kami boleh beribadah dan merasakan hadirat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami pulang dengan membawa sukacita, kami pulang dengan membawa berkat-berkat yang datang daripada Engkau Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan datang. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang baik, Allah yang maha kuasa. Engkau Allah yang memberkati kami. Engkau juga Allah yang menyinari kami dengan wajah-Mu Tuhan dan memberikan kepada kami kasih karunia. Engkau Allah yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami Tuhan dan memberikan damai sejahtera. Terima kasih ya Bapa. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu, para pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam ibadah ini, dan Engkau juga memberkati kami semua yang ambil bagian dalam ibadah ini. Demikian juga dengan saudara-saudara kami yang menonton ibadah ini. Kami percaya mereka memiliki takut akan Tuhan dan Engkau memberkati mereka. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam kasih anugerah Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati.